Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ayo dipercepat, Bang Mendatang. Dipercepat. Tadi pagi AHY memuji Anies. Dia bilang Anies punya leadership in crisis atau kepemimpinan dalam krisis di tengah korban banjir. Kata AHY gini, saya mengapresiasi Mas Anies sampai masa-masa menjelang akhir masa jabatannya masih bekerja keras, tidak mengenal waktu untuk melayani masyarakat Jakarta. Pret. Kalau benar melayani warga Jakarta, ya nggak mungkin lah banjir separah ini, Gus. Belum apa-apa udah bohong aja nih Agus nih. Ya, dari sejak 5 tahun lalu saya tuh sering ingatkan bahwa Anies ini memang bukan bukan orang yang serius berpikir soal keselamatan warga. Maka betapa bahayanya ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Waktu itu udah saya sampaikan seperti itu. Nah, semalam itu beredar foto tumpukan calon penumpang Transjakarta di sebuah halte yang baru. Yang entah kenapa jalan menuju halte itu dibuat menjadi sempit dan tanpa atap. Tahu sendiri kan musim hujan, sehingga calon penumpang berdesak-desakan dan kehujanan. Lalu juga belum lama, beberapa kendaraan terperosok ke lubang resapan yang dibangun massal oleh Anies. Justru di jalan raya yang tadinya mulus. Jalanan itu sudah mulus dari zaman Ahok, tiba-tiba dibolong-bolongin. Banyak orang kejungkal, ya kan? Lalu juga ketika beberapa motor terjungkal karena pemasangan speed trap atau polisi tidur yang tidak standar. Viral videonya kemana-mana. Juga beberapa kendaraan yang, terpleset jatuh hanya karena pembangunan jalan di kota tua yang licin. Ada lagi korban tewas kemarin. Setidaknya 3 atau 4 siswa setingkat SMP meregang nyawa tertimpa tembok yang roboh karena banjir. Baru kemarin. Tadi pagi, Anies Baswedan udah melanjutkan agenda pribadinya. Agenda yang jelas-jelas tidak ada dalam program kerja gubernur. Adanya di program kerja tim sukses pencapresan. Tadi pagi. Ngapain Anies? Oh iya. Dia menyambangi kantor Partai Demokrat. Anies tiba di kantor DPP Demokrat Jakarta Pusat pagi-pagi jam 9.30. Kita aja mungkin baru sarapan nasi uduk. Dia udah sampai ke kantor partai. Anies tiba dengan menggunakan mobil berwarna hitam dikawal patwal. Wah, mungkin dalam bayangan Anies, dia sudah merasa RI 1,5. Ya kan? Dikawal oleh patwal, ngebut melewati jalan Jakarta yang kebanjiran. Anies pergi bukan untuk menyelesaikan masalah banjir, bos. Tapi buat berhahaha, urus soal karier diri sendiri. Di tengah duka lara dan kejengkelan serta kejengkolan. Bayangin, Anda pernah kejengkolan belum? Ini kejengkelan ditambah kejengkolan warga Jakarta yang hanya untuk menempuh jarak 5 km saja sampai memakan waktu 6 jam. Macet dan banjir bukannya berkurang, tapi malah makin menjadi-jadi selama 5 tahun Anies diminta mengurus Jakarta. Lalu apa yang ada dalam pikiran Anies tadi pagi? Di tengah segala keruwetan ibu kota, di tengah makin terkuaknya kecurangan anggaran Formula E, Anies santai, seolah nggak ada beban. Melanjutkan ritual pencapresan. Antum waras. Nah, sementara Ketua Umum Partai Demokrat, siapa lagi kalau bukan AHY, telah berdiri di depan gedung untuk menyambut Anies Baswedan. Luar biasa. Disertai beberapa gelintir apa yang mereka sebut sebagai relawan Anies AHY. Nampak ada keriuhan, nggak ada manfaatnya itu ya. Keriuhannya ada pagi tadi, manfaatnya nggak ada. Nggak ada yang urgent juga sebenarnya. Masih jauh lebih urgent warga DKI yang masih jadi tanggung jawab Anies sampai kira-kira 8-9 hari ke depan. Cuma salaman, senyuman yang nggak ada manis-manisnya, ditambah dengan teriakan berbayar yang itu aja, spanduk dadakan, dan tentu saja
Ada juga kehadiran Anissa, sang calon ibu negara Wakanda, yang juga mengundang tanya sebenarnya. Ini Anissa ini siapa nih? Ngapain ikut-ikutan melulu nih? Iya, memang itu partai keluarganya Mbak Anissa ya. Emang udah pengen banget kayaknya jadi ibu negara ya. Ya. Lalu tadi ketika turun dari mobil, Anies terlihat mengenakan rompi biru gelap dengan tulisan di sebelah kirinya itu Jakarta Jaklingko. Wah. Dan tulisan di dada sebelah kanan ini, di sebelah kanan ya kalau nggak salah. Ini tulisannya kalau nggak salah apa tadi? Ini sampah Jakarta kalau nggak salah. Bukan. Sebentar, saya ingat-ingat dulu ya. Oh, mungkin salah lihat ya. Oh, gini tulisannya Jakarta sadar sampah. Ya, karena sadar sampah maka banyak warga Jakarta nggak sabar nunggu tanggal 16 Oktober. Rompi tersebut membalut kemeja biru muda yang dikenakan oleh Anies Baswedan. Pakai rompinya biru ya, Bos ya? Bukan oranye ya. Dan Anies sempat menyapa para kader Demokrat yang sudah bersiap untuk menyambut kedatangannya. Bahkan yel-yel kampanye sepertinya juga sudah disiapkan dan dikumandangkan loh. Bener, pada nyimak kan tadi waktu di videonya. Coba deh simak, googling lagi. Searching lagi di YouTube. Saya sih nggak tahu, mungkin saya salah dengar ya. Ada yang teriak-teriak, Anies, Presiden, AHY, Presiden. Ini yang mana yang presiden sebenarnya kan? Diulang lagi, Anies, Presiden, AHY, Presiden. Wakilnya siapa? Ibas. Iya, setelah itu AHY yang mengenakan seragam kader Demokrat warnanya biru langsung menyalami Anies. Kemudian memeluk Anies sambil menempelkan pipi kiri dan pipi kanan. Tempelan yang penuh arti. Ya minimal kalau misalnya nanti Anies nggak berjodoh dengan AHY, setidaknya AHY udah nandain pipinya Anies. Lalu kemudian AHY dan Anies berjalan menuju kantor DPP Demokrat sambil melayani permintaan para kader yang ingin bersalaman, menyapa, selfie. Wah, seru ya. Padahal tahapan pemilu juga baru sampai soal verifikasi partai. Ya, tangis warga dan pekerjaan masih menanti. Tapi boro-boro Anies peduli. Ini malah asik bolos kerja sambil selfie-selfie. Ya, lantas AHY dan Anies menggelar pertemuan sekitar 1 jam ya. Setelah itu mereka menggelar konferensi pers terkait hasil pertemuan tersebut. Hasilnya apa? Apakah AHY memastikan diri ikut bergabung dengan Nasdem? Dengan upah sebagai bakal cawapres Anies? Apakah pasangan ini bakal laku? Apakah pasangan ini saling menguatkan elektabilitas atau malah sama-sama saling mendowngrade dan turun kelas? Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Zopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, jadi begini ceritanya, Bos. Anies Baswedan yang secara hukum masih gubernur Jakarta itu tadi pagi seolah sudah nggak peduli dengan tugasnya, nggak peduli dengan warganya. Jam produktif yang seharusnya diisi untuk melayani warga Jakarta itu digunakan Anies untuk melayani syahwat politiknya. Ngomong soal tanggung jawab kepada rakyat, tapi mengkhianati tugas wajib sebagai pelayan rakyat. Pidatonya soal Indonesia perlu diperbaiki, tapi nggak sadar kerusakan yang telah dibuatnya sendiri. Koar-koar soal maju kotanya, bahagia warganya, tapi jerit tangis korban banjir nggak membuat Anies menunda dulu sebagai berbagai gerilya politik yang cuma mengundang cibiran publik. Ya, tadi pagi Anies menemui AHY di kantor Partai Demokrat. Dan kabarnya di kesempatan tersebut, dia menyinggung soal jalan bersama dengan partai yang lagi bingung mau koalisi sama siapa itu. Nah, dalam jumpa pers itu, Anies bilang begini. Saya membayangkan akan berjumpa dengan beberapa pengurus. Ternyata Demokrat itu luar biasa. Begitu hangat sambutannya. Insya Allah ini penanda bahwa kita siap jalan bersama. Kita menginginkan Indonesia yang terus-menerus memperbaiki. Setiap fase terus melakukan perbaikan. Dan kita ingat bagaimana dalam perjalanan pemerintahan demokrasi dijaga, institusi ditegakkan, dan integrasi dipertahankan. Itu begitu kata Anies. Dan semua yang hadir itu geleng-geleng, manggut-manggut, ada yang muter-muter. Yang jelas nggak ada yang ngerti.
Tadi juga saya lihat ya suasana di kantor DPP Demokrat sendiri telah dipenuhi oleh ratusan kader Partai Demokrat dari berbagai daerah di Jabodetabek. Dari pagi loh. Mereka kelihatannya sih datang menggunakan bus, ada juga yang menumpang kendaraan umum. Nah, kader-kader itu sudah mulai datang sejak jam 8 pagi. Niat banget ya. Nah, mereka ini terlihat menggunakan seragam kemeja berwarna biru muda khas Partai Demokrat lah. Ada juga sejumlah relawan yang menggunakan kaos dengan foto. Kaosnya itu ada fotonya Anies sama AHY di bagian depan kaosnya. Berarti persiapan ya. Luar biasa. Ini sudah masuk kampanye ini. Bahkan sejumlah relawan membentangkan spanduk dengan tulisan, "Terima kasih Partai Demokrat, terima kasih Pak SBY dan Pak AHY. Kami bersama Bapak Anies Baswedan." Lalu ada spanduk biru yang dibentangkan dengan simbol huruf AA. Di bawahnya ada tulisannya, Andi Arief. Bukan ya. Tulisannya, Gerakan Perubahan dan Perbaikan. Restorasi dong ya. Kesannya ya, mereka berdua ini tukang memperbaiki. Meski pada realitanya seolah sebaliknya. Jalanan rusak, bolong-bolong. Yang memperbaiki paling pejabat gubernur tuh ya. Kalau kesal siapa? Pak Heru ya. Pak Heru Budi Hartono. Setelah 16 Oktober nanti. Jadi yang perbaiki bukan Anies. Apalagi sumber banjir itu ya, kali itu kan sumber banjir ya, itu nggak pernah diurus, jadi rusak. Paling yang perbaiki juga bukan Anies. Kemudian juga ada kerusakan baik yang disebabkan karena kualitas bangunan yang terkesan buru-buru di era Anies ya. Yang memperbaikinya ya pastinya penggantinya Anies lah. Kalau gitu slogan Gerakan Perubahan dan Perbaikan tadi itu yang mereka gotong-gotong itu jelas maksudnya tuh satir, itu menyindir Anies dong. Sindiran itu sebenarnya ya. Setelah deklarasi oleh Partai Nasdem, Anies langsung menaikkan intensitas gerakan politiknya sih memang. Apakah ini kejar-kejaran dengan KPK? Ya, naiknya dosis pertemuan politik ini dilakukan Anies seperti pagi tadi ketika bertemu dengan Partai Demokrat sebagai calon mitra koalisi dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Nah, karena memang setelah dideklarasikan Partai Nasdem ya, terutama sebagai bakal calon presiden, memang kemudian pekerjaan rumah Anies ini nggak mudah dan memang harus dipenuhi, yaitu menggenapkan dukungan politik partai-partai agar memenuhi ambang batas parlemen. Ya karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2017 tentang pemilu itu mengharuskan untuk pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya ini lagi ngamen ceritanya nih. Si Anies ini ngamen ke Demokrat, mungkin besok ke PKS gitu. Kalau PKS mau lah PKS kalau harganya cocok. Ya, tentunya harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR RI. Nah, dan di pertemuan pagi tadi itu sangat mungkin nih Anies sama AHY ini yang diobrolinnya itulah tadi perjodohan lah ya. Mereka ngobrolin perjodohan duet antara Anies dan AHY. Oh iya, saya juga dengar ya, konon pasangan Anies AHY ini sudah menyiapkan nama kampanye, yaitu Anies AHY, disingkatnya AHY. Apakah dua orang yang bernafsu tinggi ini pengen jadi presiden ini bakal berjodoh? Tentu sangat tergantung pada persetujuan dua partai politik yang lain, yaitu Nasdem dan PKS sebagai calon mitra koalisi. Kalau ternyata PKS ogah gimana? Ya udah, siap-siap nyalon gubernur lagi. Hai. Saya Mas Jopray, salam bletak. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.